Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan Ahaditsur Rasul oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang disebut kitab Riyadhus Shalihin. Dalam hadis ini ada bab qada hawaijil muslimin. Jadi ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang biasa membantu kepentingan orang lain. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kadang-kadang kita ragu ketika kita membantu orang lain. Terkadang masih ada pertanyaan dalam benak kita. Yang saya dapatkan apa nanti? Gajinya berapa? Terus yang akan mengganti transport siapa? Dan juga kalau saya tinggalkan pekerjaan di sini, maka siapa yang akan mengerjakan? Itu yang menjadi benak kita. Dan tidak bisa kita pungkiri karena kapasitas kita sebagai manusia memang seperti itu. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala perlu dimantapkan setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Bahwa dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yansurkum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Allah Subhanahu wa taala akan membantu kalian. Yang dibantu urusan apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya bukan hanya urusan akhirat. Yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala juga urusan dunia. Yansurkum, in tansurullah ay in tansur dinallah. Kalau kalian membantu agama Allah Subhanahu wa taala, yansurkum, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu urusan-urusan kalian. Urusan apa saja? Segala hal, urusan ekonomi akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan akan hilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya masalah terbelit hutang akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan rumah tangga keluarga yang kurang harmonis oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipermudah, akan hilangkan. Yang sakit akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk daripada bantuan, bentuk daripada maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti apa? Caranya adalah membantu orang lain. Ketika kita membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji melalui Rasulullah, kita akan dibantu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Bukan hanya itu, wa yutsabbit aqdamakum. Kalian akan dibuat yakin, dimantapkan hati kalian, posisi kalian tidak dibuat ragu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis disampaikan, al-muslim akhul muslim. Di akhir hadis ini ada satu kata, man farraja an muslimin kurbatan farrajallah anhu biha kurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan atau menghapuskan satu kesusahan dari orang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesusahan dia besok di hari kiamat. Kalau kesusahan dunia bisa hilang dengan sangat mudah, tapi ketika kesusahan hari kiamat tidak mudah untuk dihilangkan. Orang yang sudah ada di alam kubur tidak mementingkan uang dan tidak penting dikirimi pulsa, tidak penting juga dikirimi emas, meskipun jabatan dikirimi juga tidak mau. Karena orang yang ada dalam kubur itu kal gharib, seperti orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam dikasih emas 1 kilo tidak mungkin mau. Dikasih beras 1 ton, apalagi tambah tenggelam. Dia akan mau dikasih papan, akan mau dikasih ban bekas dan lain sebagainya. Ketika di hari kiamat kita akan mementingkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kesusahan kita. Caranya seperti apa? Bantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahan kita di hari kiamat. Dalam hadis yang lain disebutkan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Artinya sama.
Wa man yassara ala muhsin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ini yang penting. Barang siapa yang mempermudah urusan orang yang sedang sulit, orang yang sedang tertimpa bencana tentunya dalam keadaan kesulitan. Apalagi di daerah Sempol, akses pertukuan juga kurang, kesehatan juga kurang, tidak seperti di bawah. Ketika mempermudah urusan mereka untuk mendapatkan sembako, mempermudah urusan mereka untuk bersih-bersih, mempermudah urusan mereka untuk mendapatkan baju layak pakai dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janji Rasulullah tidak pernah berbohong. Rasulullah bukan tukang ramal. Ramalannya bisa jadi benar, bisa juga salah. Rasulullah juga bukan dukun, ahli tebak-tebakan. Tebakan bisa benar, bisa juga salah. Tapi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyun min indillahi tabaraka wa ta'ala. Bagaimana sabda Rasulullah, man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang mempermudah mu'sir, orang yang sedang kesulitan, maka yassarallahu alaihi, Allah akan mempermudah baginya fid dunya wal akhirah, urusan dunianya dan juga urusan akhiratnya. Ketika kita kesulitan urusan dunia, usaha kurang lancar, bantu orang lain yang sedang kesusahan, maka seperti bola voli ataupun bola kasti yang dilemparkan ke tembok, maka pantulannya semakin besar kita memantulkan ke tembok, pantulannya juga akan semakin besar. Semakin banyak kita membantu orang lain yang sedang susah, maka semakin banyak juga Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi kesalahan orang muslim, Allah juga akan menutupi kesalahan dia, aib dia di dunia dan juga di akhirat. Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala digantungkan kepada apa? Wallahu fi aunil abdi. Allah Subhanahu wa taala akan terus berada dalam, Allah taala akan terus membantu seorang hamba, maka al-abdu, selagi, makana ini selagi, maka al-abdu, selagi hamba tersebut fi auni akhihi, berada dalam kegiatan menolong saudaranya, membantu saudaranya.